We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat pagi Monique Yoginika, seorang pecinta Astanga Yoga. Ya, Wow. selamat pagi Pak Sutoyo. Selamat pagi. Ini saya share screen langsung ya. Sebentar. Oke. Bhagavad Gita also explain yoga should come through lineage. Ya. You cannot learn yoga from ebook or video or Instagram. It's just exhibition. If you try to do whatever like Instagram or video, you will broke your body. Yoga isn't learned like that. Yoga is learned only devoting to your teacher, so that all this knowledge will come to you day by day, year by year. Nah, ini saya baru tahu sebetulnya. Saya baru tahu kalau yoga itu ada lineage ya. Ya. Apa yang perlu kita lakukan dalam memilih jenis yoga atau memilih guru yoga? Yang mana yang pertama perlu dilakukan? Silakan. Oke. Untuk memilih jenis yoga, yang pasti kita harus mencoba beberapa macam. Terus mana yang paling sesuai dengan selera kita, mana yang sesuai dengan tubuh kita. Karena nggak semua orang itu suka manis, nggak semua orang itu suka asin, nggak semua orang suka asam, bahkan ada yang suka pahit. Jadi sesuai selera aja, sesuai dengan tubuhnya nyaman yang mana, gitu. Kalau mengenai guru yoga, bagaimana cara kita mencari guru yoga yang tepat? Begini, yoga sendiri itu memiliki persyaratan untuk menjadi guru yoga. Kita harus melalui proses pelatihan. Jadi nggak bisa, karena saya sudah ngajar, sudah saya berlatih bertahun-tahun, saya bisa berbagai macam pose yoga, saya akan mengajar yoga. Tidak bisa seperti itu. Kita harus melalui proses pelatihan dan Yoga Alliance, yaitu suatu organisasi profesional yang mewadahi para guru-guru yoga. Mereka sendiri mempunyai standar untuk bisa mengajar yoga dengan layak, itu harus minim 200 jam melalui proses pelatihan. Kenapa harus 200 jam? 200 jam itu adalah syarat minimum yang bisa menjamin seorang guru yoga menerima pelajaran untuk kedepannya dia mengajar yoga itu dengan aman, nyaman, baik, benar, sehingga hasil yoganya itu bermanfaat yang baik untuk para muridnya, seperti itu. Jadi sekarang ini sudah zaman yang serba online ya. Sekolah yoga yang mempunyai kredibilitas pun pasti memiliki websitenya. Jadi kita bisa mengecek, saya bicara di sini Astanga Yoga ya. Saya pengen beryoga Astanga. Kita bisa search di YouTube Astanga Yoga Indonesia, akan keluar. Daftar guru yoga di Indonesia akan keluar. Atau kita bisa seperti sekolah saya, kayak sekolah saya Yogakarta. Kami mempunyai website dan di situ ada nama-nama guru yang telah menyelesaikan pendidikan 200 jamnya. Atau buka Yoga Alliance, tinggal search nama tempatnya, kita ketik seandainya Malang, akan keluar daftar para guru yang ada di kota Malang. Pastikan instruktur yoga Anda bersertifikat 200 jam, karena itu adalah syarat untuk peraturan yang sudah
sudah ditentukan oleh Yoga Alliance gitu loh. Jadi kita memang harus 200 jam minim untuk bisa memberikan yoga yang baik Oke. begitu. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin saya pengen tanya, ada berapa macam yoga? Dan ya, ada berapa macam yoga dan kita ngecek lineage itu dari mana? Oke. Yoga tuh banyak sekali alirannya. Ya, banyak sekali kan. Ya. Heeh. Aha. Kita bedakan 2 macam aja, yoga tradisional dan yoga modern. Gitu. Yoga tradisional adalah yoga yang masih dipertahankan secara dipertahankan keasliannya dari turun-temurun, generasi ke generasi. Jadi masih benar-benar asli, tidak terdistorsi. Yoga modern adalah yoga yang sudah dikemas ulang, lalu dijual lagi. Kayaknya ini berhubungan dengan pertanyaan kita berikutnya deh. Oke. Oke, Gitu. tapi ya oke, ngecek lineage-nya itu bagaimana? Apakah harus ke India atau bagaimana? Gini, mengenai lineage, karena kebetulan saya pelaku yoga tradisional, kita memiliki, karena tadi saya bilang yoga tradisional memiliki asal-usul yang jelas ya. Kita dari situ ya, karena kita mempelajari yoga tradisional, kita tahu asal-usul kita dari mana. Terus dari guru turun lagi ke muridnya gurunya, turun lagi ke bawahnya lagi. Tapi itu semua sama. Itulah yang kita sebut yoga itu harus lineage itu ya itu. Saya lanjut. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan ini. Silakan. Tentang lineage. Silakan. Ini KP Jayi ini. Tempat saya sekolah kemarin di India. Oke. Nah, sekarang ini Anda mempraktikkan Astanga Yoga. Apa itu Astanga Yoga? Apa spesialnya Astanga Yoga dibanding dengan yoga lain? Silakan. Oke. Itu tadi Astanga Yoga ini adalah sumber dari segala yoga yang modern saat ini. Yoga modern itu seperti contohnya power yoga, receive score, rocket yoga, bahkan yin yoga, itu termasuk yoga modern. Mereka itu dulu para master-master dari yoga ini belajar yoga tradisional, lalu mereka kembali ke negaranya. Mereka mengemas ulang yoganya dengan pengetahuan mereka, dengan keahlian mereka, dan mereka menjual lagi dengan bentuk baru dari yoganya itu. Itulah yang kita sebut dengan yoga yang modern, yoga yang sudah sudah tidak murni asli dari aslinya. Gitu. Sebentar. Sebelum kita ngomong tidak murni asli itu berarti ada yang dipotong-potong atau ya sudah dimodifikasi. Ya, sudah dicampur dengan pengetahuan dari mereka sendiri gitu. Oh, berarti agak campuran gitu gerakannya. Ya, sudah dimodifikasi, sudah sudah tidak asli. Karena kalau kayak Astanga Yoga Pak Sutoyo belajar di Malang, Pak Sutoyo belajar di Jakarta, Pak Sutoyo ke Beijing, Pak Sutoyo ke Korea, bahkan sampai ke Dubai, semua sama. Urutannya sama, hitungannya sama, semuanya sama, doanya pun sama. Seperti itu. Ada doanya juga ini? Ada. Karena kita tradisional, kita masih, ya itulah, masih asli. Urutannya, urutannya, sistemnya, strukturnya, semua masih sama persis dari kakek guru kita sampai sekarang. Begitu, itu yang saya sebut asli itu. Oke, bisa dilanjutkan yang tadi. Oke, lalu Astanga Yoga ini adalah jenis yoga tradisional. Yang berarti yoga yang masih dipertahankan keasliannya secara turun-temurun dari generasi ke generasi, yang masih dipertahankan keasliannya sehingga hasilnya tuh nyata dan belum terdistorsi pastinya. Terus
Astanga Yoga tadi saya bilang memiliki asal-usul. Kita masih asal-usulnya tuh ada, orangnya tuh benar-benar ada gitu loh. Jadi bukan mitos. Astanga Yoga sendiri itu dibuat oleh seorang orang yang sangat-sangat jenius. Kenapa saya bicara asal-usul? Karena dengan kita mengetahui asal-usul, kita itu tahu apa yang kita lakukan ini bernilai. Karena hanya orang berharga yang bisa memberi pengetahuan itu bernilai dan berharga. Krishnamacharya sendiri itu adalah seorang guru yoga dan seorang ahli pengobatan Ayurveda India. Beliau ini sangat-sangat jenius sekali. Memiliki 6 gelar di semua Dasarnas Veda. Kalau di kita mungkin setara dengan 6 gelar kedokteran. 1 aja sudah susah, ini 6, Pak. 2 gelar bidang ilmu pengetahuan, 2 gelar bidang ilmu kesehatan, dan 2 gelar bahasa Sanskerta. Bahasa tersusah itu. Krishnamacharya sendiri adalah seorang guru yoganya raja. Jadi bayangkan Mbak, kalau kita salah bikin raja kesleo aja, taruhannya nyawa kita kan. Gitu, oke. Lalu di bawah perlindungan Raja Maesor, karena dia kan gurunya kan, Raja Maesor waktu itu yang menjadi muridnya dia adalah Krishna Raja Widyar IV. Krishnamacharya melakukan demo dan melakukan demo asana, antara lain menghentikan detak jantungnya. Hebat sekali orang ini. Tapi bisa dihidupkan kembali, jadi bukan menghentikan tapi nggak bisa nyala lagi loh ya. Lalu dia berkeliling India, melakukan demo seperti itu dan melakukan ceramah tentang yoga untuk memperkenalkan yoga pada orang-orang ya. Krishnamacharya sendiri untuk saat ini lebih dikenal sebagai Bapak Yoga Modern. Beliau adalah salah satu orang yang cukup berperan dalam dunia yoga di abad ke-20. Oh, Ya. apakah ada bapak yoga yang lain, bapak yoga modern yang Ya, lain? ada. Ini muridnya beliau ada 2 nama besar, antara lain Patabi Jois, murid tertuanya, dan BKS Iyengar. Pernah dengar kan Iyengar Yoga? Ya, ini tokohnya. Saya pernah dengar. Ya, ini BKS Iyengar itu adalah pendirinya Yoga Iyengar. Patabi Jois sendiri ini adalah penerus garis keturunan Astangganya. Jadi Patabi Jois adalah murid tertuanya. Jadi pada saat Krishnamacharya berkeliling India, tongkat kepemimpinan Astanga ini diserahkan pada murid tertuanya, yaitu Patabi Jois. Patabi Jois sendiri itu adalah seorang guru yoga juga dari India. Beliau adalah seorang sarjana Sanskerta. Ya, terus tapi sekarang sudah meninggal. Beliau meninggal pada saat tahun 2009. Ya. Pada tahun 1948, ya, benar. Patabi Jois mendirikan sebuah sekolah Astanga Yoga Research Institute di Mysore, India. Beliau yang memperkenalkan Astanga Yoga pada dunia barat. Sejak saat itu banyak orang dari dunia barat datang ke India untuk belajar Astanga Yoga dengan beliau. Beliau sendiri memiliki anak yang saat ini bernama Saraswati Jois. Yang tadi di foto ada sama saya itu. Ya. Bersama Saraswati Jois. Saraswati Jois, beliau telah berlatih yoga dengan ayahnya, Patabi Jois, sejak beliau berumur 10 tahun. Jadi beliau sampai saat ini kurang lebih sudah 50 tahun belajar yoga dan mengajar yoga. Beliau sendiri berarti ini lebih ke
family business atau family lineage gitu. Ya, lineage, ya betul. Ya, Oke. karena kan garis keturunan ya itu. Terus, tapi kalau Krishna Macarya sama Patabi Jois nggak ada hubungan darah, Ya, ya, oke. begitu. Mhm. Lalu Saraswati Jois sendiri ini sekarang mengajarkan kelas dari beginner sampai ke intermediate. Jadi yang datang ke kelasnya Guruji Saraswati ini benar-benar beragam, dari orang yang sudah masih mencium lutut aja belum bisa, sampai yang sudah jumpalitan udah nggak karu-karuan itu Beliau sudah ada di bel- kelasnya. beliau dengan postur tubuh yang besar itu bisa ya. Ya itu karena beliau sudah berusia ya. Kalau waktu masih mudanya benar-benar masih ya Lentur. masih lentur sekali. Kalau sekarang dia hanya membantu ya, membantu kita, memimpin kita, membimbing kita, memberitahu dengan pengetahuannya beliau. Kelasnya sangat menyenangkan sekali, Guruji. Dia hebat sekali. Beliau dengan usianya yang sekarang sudah sesepuh itu, beliau masih ingat muridnya satu persatu melakukan apa. Kayak saya waktu di sana sempat saya ditegur, "You, what you did?" Dia tahu, padahal di situ banyak sekali muridnya. Dia tahu sekali, saya belum saatnya melakukan itu, tapi saya melakukan dan dia, "You, what you did?" Saya langsung gini. Hebat sekali beliau. Lalu beliau sendiri memiliki seorang anak, yaitu Sarat Jois. Beliau sendiri sebenarnya adalah cucunya dari Patabi Jois. Tapi beliaulah yang memegang garis keturunan Astanga Yoga saat ini. Beliau sendiri sekarang membuat namanya sekolahnya Sarat Yoga Center. Tapi mau belajar sama Sarat harus minim primary series selesai. Begitu. Ya, sekolah yoga tradisional itu banyak nggak di India? Banyak. Ini kan baru satu sekolah kan ya mestinya. Ya, banyak. Jadi yang ya sama kayak kita di Malang gini, banyak sekali university, tapi kelasnya beda-beda gitulah. Oke. Ya, ada yang masih terakreditasi, masih diakui, ya seperti itulah. Oke. Ya, silakan. Saya lanjut mengenai lineage tadi. Jadi kan itu garis turun menurun. Nah, guru saya sendiri yang ada di Indonesia yaitu Mas Noel. Dia seorang founder dari Yogakarta. Beliau adalah murid dari Saraswati Jois. Beliau rutin melakukan perjalanan yoganya ke India setiap tahun. Kecuali tahun ini ya, masih belum tahu nih kena pandemi. Loh, tahun lalu sudah ke India ya? Iya, tahun lalu sudah ke India. Kebetulan guru saya masih ada di sana 2 minggu. Saya masih kebagian guru saya di sana 2 minggu. Masih ada, ya. Bulan apa itu? November? Guru saya bulan Desember, saya bulan Januari. Oke. Ya, pokoknya 2020 ya? Iya, saya pulang sini 2 minggu lockdown sudah semuanya. Untung masih bisa pulang. Teman saya ada yang di lockdown sebulan di India. Di India, iya. Wah, saya nggak bisa membayangkan tuh rasanya. Iya, jadi itulah yang saya bilang lineage. Jadi ilmunya tuh masih benar-benar dipegang secara asli oleh kita dan diturunkan ke murid-murid kita itu masih yang sesuai dengan ya saya belajarnya di sana seperti apa ya turunnya seperti apa. Seperti itu. Itulah lineage. Ya. Nah, apa spesialnya Astanga Yoga dibanding dengan yoga lain untuk Monik ini? Dulu apakah pernah berkelana ke yoga lain? Ya, pastinya itu Pak. Saya tidak akan bisa mencintai Astanga Yoga kalau saya tidak tahu yoga-yoga yang lainnya. Kenapa saya bisa jatuh cinta? Oke, begini, istimewanya Astanga Yoga. Astanga Yoga itu kita nggak hanya fokus di gerakan. Kita fokusnya di napas. Karena gerakannya itu sudah terstruktur, tersistem, paten. Satu asana adalah persiapan untuk asana berikutnya. Oke,
jangan bilang asana, cukup tidak awam ini. Pose yoga yang satu adalah persiapan untuk pose yoga berikutnya. Dan kalau yang pose yoga berikutnya, yang sebelumnya kita belum siap, kita nggak boleh lompat. Itulah Ashtanga Yoga. Kita memiliki peraturan yang benar-benar ketat gitu loh. Bahkan kalau guru kita, kalau kita lagi di sana, lagi light class gitu. Light class itu seperti apa ya? Kalau jadi ada dua jenis, Mysore class dan light class kalau di Ashtanga Yoga. Mysore class adalah kelas yang kita bergerak sendiri, kita self practice sendiri, kita mengobservasi diri kita sendiri. Light class adalah guru yang memimpin, guru yang memberi komando pada kita. Gurunya belum bilang berdiri, kita nggak akan ada yang berani bilang, nggak ada yang berani berdiri. Gurunya bilang duduk, semua duduk. Itulah Ashtanga. Jadi kita memang tertib sekali. Bahkan kalau mau masuk ke sala pada saat light class kita ngantri, bener-bener ngantri yang orang ngantri baris itu. Ya, mirip seperti itu, militer betul. Disiplinnya ada. Oke. Karena kita terbiasa dengan latihan yang sama, terstruktur, terorganisir. Dan Ashtanga Yoga tuh harusnya memang sistemnya kita berlatih 6 kali, minim 4 kali sampai 6 kali seminggu. Dengan kita berlatih gerakan setiap yang sama, fokus kita pada napas itu dapat. Napas pertama kali rasa berat. Semakin sering kita berlatih, kita akan semakin ringan napasnya. Jadi fokus napas kita dapat di sini gitu loh. Napas itu adalah cerminan dari hidup kita. Kalau napas kita berat, hidup kita pasti berat. Bukan begitu, Pak? Coba, kalau kita sedang emosi marah, napas kita pasti berat. Iya, iya. Oke. Tapi kalau kita lagi happy, napas kita pasti nyantai. Nah, seperti itu. Itu kan dikatakan bahwa lebih ke nafas ya. Lebih ke Ya. nafas. Itu nanti pada waktu satu pose, itu hanya kita konsen ke nafas saja berarti? Iya, betul. Hanya fokus di napas. Jadi gerakan... Tapi kalau posenya belum siap, belum bisa di satu pose, apa yang kita lakukan? Akan ada option, makanya itulah perlunya kita didampingi seorang guru yoga itu dengan pengetahuan guru yoga yang sudah jelas loh ya, sekolah loh ya, itu akan bisa memberi kita option. Oke, kamu nggak harus tangannya lurus kok, kamu bisa tangan di sini aja. Dengan begitu kita akan lebih nyaman dan kita bisa memaintain napas kita, lebih memfokuskan pada napas kita, bukan ada menahan, nggak gitu. Oke. Nah, berarti pada waktu, kalau nafasnya, kalau sakit kan berarti nafasnya berat. Iya, pasti napasnya pasti pendek-pendek gitu. Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Apa fungsinya? Kita yoga itu bukan hanya olahraga, yoga itu olah napas. Kalau kita napasnya pendek-pendek, dapatnya apa dari situ? Nggak ada. Nah, untuk satu pose, biasanya bisa satu pose berganti ke pose lain, itu latihannya berapa lama biasanya? Supaya nafasnya bisa panjang gitu. Tergantung tubuh masing-masing orang ya. Karena nggak akan pernah sama. Kira-kira. Ada yang... ini salah satu contoh saja ya. Ada member saya, beliau adalah seorang survivor, wanita hebat, survivor dari cancer. Pada saat dia datang ke saya, itu benar-benar dalam kondisi kalau dari 1 sampai 10 saya bisa bilang ini 1. Bahkan minus, belum 1, 0. Tapi dengan kita membangun latihan yang sama, napasnya, otomatis imunnya meningkat, kondisinya naik, dan sekarang Ashtanganya sudah seperti orang sehat, sudah nggak ada bedanya. Seperti itu. 1 tahun dia sama 1 saya. tahun. Ya. 1 tahun berapa pose itu? Kalau sampai sekarang, kadang kalau dia lagi kondisinya bagus, saya bisa memberi dia sampai half selesai, half series.
eh ya dia sudah sampai half series. Half series itu berapa push-up? Hmm, kalau standing sendiri banyak ya Pak ya. Karena Astanga itu kita satu series aja 60 kali chaturanga. Chaturanga itu yang Oh, gini. Itu ada 60 kali kita satu series. Kalau half ya bisa dibayangkan lah kurang lebih segitu banyaknya. ya. Oke. Gitu. Tapi itu nggak serta-merta saya langsung half ya. Saya membangun dari yang oke, kita hanya sun salutation, lalu kita fokus pada napas. Membiasakan tubuhnya dengan gerakannya dan napasnya. Itu yang saya lakukan dengan dia. Ada lagi yang karena dia juga bawaannya secara genetik sudah bagus, terus dia pun sebelumnya background-nya sudah penari balet, otomatis saya tidak susah membentuk dia. Paling dalam waktu 1 bulan gitu saya sudah lebih mudah gitu. Tidak tentu setiap badan orang. Sun salutation itu apa? Sun salutation itu adalah kalau di Astanga itu pemanasan aja Oke. Nah, gitu. Cancer untuk Ya, yoga itu apa? ya, Cancer itu untuk yoga ya. Gini, Pikiran atau ya, Cancer itu kan kebanyakan dari pikiran juga kan. Karena kalau pikiran kita tenang, pikiran kita dapat di maintain, otomatis kan imun kita tuh naik. Yang bisa membuat kita sehat itu kan imun kita. Makanya kenapa pentingnya orang beryoga ya meningkatkan imunitas juga itu. Makanya kan dalam kondisi dia yang drop dengan dia memaintain pikirannya, otomatis kesehatan dia pasti meningkat dari situ. Kalau kita nggak bisa memaintain pikiran, makin drop pasti itu. Oke. Saya setuju itu. Sering itu yang Iya, betul sekali. kebanyakan pikiran ya. Iya. Nah, mantra, eh, mantra atau doanya berbentuk apa? Sanskerta atau bagaimana? Ya, kalau yang sebenarnya sih Sanskerta ya, cuman kalau saya di sini saya mau lebih universal karena saya hidup di Indonesia. Saya berdoanya itu saya artikan dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Apa? Seperti apa? Pemujaan atau Tidak, puja atau apa? bukan. Yoga itu bukan agama. Jadi seperti saya kalau kayak doa pembuka berikan harapan agar yoga bermanfaat baik bagi kesehatan tubuh kita, membawa kebahagiaan di dalam hati kita dan ketenangan di dalam pikiran kita. Oke, lebih self motivation. Ya, lalu untuk doa penutupnya itu sama persis. Itu kayak translasinya aja. Itu saya mengajak untuk mendoakan bangsa dan negara, mendoakan pemimpin kita, mendoakan seluruh manusia, seluruh makhluk. Ya seperti itulah. Sometimes wrong help us to find the right. Ini Iya. interesting sekali. Pertama kali saya mendengar kalimat ini. What was wrong before and you find yoga as the right one? Silakan. Iya. Ini jadi ceritanya saya yang dulu ya Pak ya. Oh, silakan. Saya yang dulu itu adalah saya yang sangat egois. Egois bukan hanya pada orang lain, tapi pada diri saya sendiri. Saya orang yang insecure dengan diri saya sendiri. Saya tidak punya kepercayaan diri sama sekali. Saya butuh pengakuan dari orang. Saya itu dulu dari gemuk sekali lalu menjadi kurus. Itu masih tidak cukup bagi saya. Saya melakukan olahraga itu bukan untuk sehat, tapi untuk makan. Oh iya. Ya. Seperti itu. Jadi saya berolahraga tuh super gila. Zamannya orang masih belum musim lari, saya itu sudah lari berpuluh-puluh kilometer. Lalu
eh, habis lari masih nggak terima itu, langsung ke gym, senam, aerobik, zumba, masih belum cukup, tambah lagi nge-gym sendiri, angkat beban. Masih belum cukup, yoga. Tapi yoganya beda. Yoganya untuk mendapatkan pengakuan dari pose-pose yoga yang saya lakukan. Ya itu kan nggak boleh ya kalau di yoga. Ya, nggak boleh sekali. Ya, Makanya saya, itu kalau di Instagram saya, itu masih ada semuanya di bawah. Dan saya tidak akan menghapus itu, karena itu adalah perjalanan saya. Untuk sampai sekarang ini. Untuk menemukan ini, itu perjalanan saya. Lalu dan hasilnya adalah apa? Badan saya itu cederanya luar biasa, bukan hanya satu titik tubuh. Jadi cedera saya bukan hanya di satu titik tubuh, tapi di seluruh persendian saya cedera. Jadi seluruh otot saya memiliki trigger point. Nah, pada saat itu saya untuk duduk saja nggak bisa, susah sekali, sakit sekali, berjalan juga pincang, lalu punggung sakit semua, bahu sakit, leher sakit, tangan sakit, semua sudah. Apa gunanya saya kurus kalau seperti ini? Nah itu berjalan berapa lama itu? Wah, lama sekali. Saya tuh mulai beryoga itu kan 9 tahun yang lalu ya. Terus saya ngajar itu 3 tahun sudah ini. Ini tahun ketiga saya. Berarti ya sekitar 6 tahun sebelum saya ngajar ya. Seperti itu. Dan itu, oke, jadi gini, karena kita terbiasa sakit, kita tuh akan menganggap hal itu hal yang normal. Rasa sakit itu adalah normal, bahkan itu suatu kebanggaan. Saya masih ingat kalau dulu saya habis lari, saya pasang koyok di mana-mana tuh saya foto, saya posting. Saya bangga sekali. Entah apa pikiran saya waktu itu. Jadi kadang itu manusia tuh lucu sekali. Bangga dengan rasa sakit. Iya, iya. Bahkan saya ya, kok jangankan duduk, saya tidur, saya menggeser tubuh, itu memerlukan usaha yang sangat besar, karena sakit sekali. Sakit, benar-benar sakit. Lalu suatu sore, entah kenapa, saya tuh melihat iklan dari Yoga Karta School untuk teacher training. Ada keinginan, cuman ada keraguan waktu itu. Ngapain sih saya jadi guru yoga? Terus iklan itu muncul lagi, berapa hari muncul terus. Rasa keinginan ini semakin besar lagi. Kok ini muncul-muncul, ya muncul-muncul terus ini apa ya? Oke lah, pengen tahu saya. Kebetulan saya memang orangnya yang tipe-tipe yang suka challenge ya, dari olahraga yang saya lakukan aja challenging semua, tenis, lari. Terus singkat cerita saya mendaftar dan saya datang ke TTC itu. Di TTC itu karena TTC namanya teacher training, jadi banyak duduknya, kita mendengarkan filosofi dan teori. Itu saya menderita sekali, Pak. Itu 1 hari ya duduk itu, saya bisa dari posisi duduk begini, bisa jadi miring, kiri kanan, tengkurap, sampai tidur. Itu karena saking sakitnya tidak menemukan posisi yang nyaman untuk saya saat itu. Guru saya, Mas Noel, beliau adalah seorang ahli terapi otot dan sendi. Memang, beliau memiliki sertifikat juga di situ. Saya tahu, lalu saya memberanikan diri untuk berkata, Mas, bolehkah saya minta terapi? Beliau tuh sudah mengamati saya duduk rupanya. Kamu terlentang, kamu tengkurap, maaf. Terus beliau cuman begini saja, bukan ditekan, hanya ditunjuk gini, saya sudah lompat saking sakitnya. Sakit sekali memang. Dari situ, oke, nanti setelah selesai training, kita terapi. Setelah diterapi oleh beliau, seketika semua sakit itu hilang. Semua trigger point saya dilepaskan, dan rasa sakitnya hilang. Saya bisa duduk, saya bisa tidur, saya bisa berjalan dengan normal. Lalu, ya karena saya di TTC sudah mendapatkan pelajaran tentang anatomi, tentang sistem kerja tubuh, dan bagaimana cara merawat tubuh dan memperlakukan tubuh. Jadi akhirnya saya
meninggalkanlah kebiasaan saya yang itu, membentuklah mindset terbaru saya bahwa saya harus menyayangi tubuh saya. Kalau saya memperlakukan tubuh saya jahat seperti ini, tubuh saya pun akan membalasnya dengan hal yang sama, jahat ke saya, memberi rasa sakit. Tapi kalau saya memperlakukan dia dengan baik, tubuh saya, otomatis tubuh saya pun akan memberikan saya terima kasih dengan memberikan saya kesehatan. Begitu kurang lebih saya menemukan jalannya Astanga Yoga dari situ. Wow, itu penyiksaan. Wah, penyiksaan benar-benar Pak, jangan sampai seperti itu. Tapi before afternya berapa kilo emang? Maksudnya? Kan katanya dulu gemuk, terus Oh ya, afternya, iya. Bisa turun berapa eh, kilo dengan menyiksa begitu? hampir 10 kilo ya. Tapi dengan karena saya ini hobinya makan aslinya Pak. Jadi dengan pola makan yang gila, saya masih bisa turun 10 kilo dengan olahraga yang ekstrim seperti itu. Mukbang. Ya, mukbang. Tapi Oke. kalau sekarang saya karena dulu nggak tahu ya, insecure seperti itu ya, otomatis dengan rasa sakit. Oh, ini secara mental ya, secara kalau tadi secara fisik ya sakitnya, ini secara mental, sakit mental kalau saya bilang. Kalau orang sakit otot itu pasti ada pengaruhnya dengan organ, pasti pengaruh dengan hormon, otomatis pasti pengaruh dengan mood. Mood saya up and down, emosi saya nggak stabil. Sejak saya benar-benar meninggalkan pola hidup saya yang lama seperti itu, pelan-pelan emosi saya lebih terkontrol. Jadi saya kayak tidak mudah marah, masih terus mood saya stabil, bukan yang hari ini pagi ini saya sedih, nanti siang saya happy-happy, malam sedih lagi, nggak seperti itu, saya stabil. Anak-anak otomatis lebih merasa nyaman dengan saya yang mental saya yang baru seperti ini. Dengan saya yang bisa menerima mereka, tidak memberi tuntutan pada mereka, itu membuat mereka lebih dekat lagi pada saya. Jadi perubahan yang terjadi tidak hanya fisik, tapi ke semua aspek hidup saya. Mental. Kesedihan akan selalu ada dalam hidup kita. Yoga meditasi adalah satu-satunya cara kita dapat memutuskan atau memisahkan hubungan dengan kesedihan. Inilah mengapa yoga adalah meditasi yang didefinisikan di sini sebagai dukkha yang samyoga, wiyoga, yoga. Nah, bagaimana proses memutuskan atau memisahkan ini? Apakah dengan pikiran, perasaan, gerakan, atau kesemuanya? Oke. Penderitaan itu akan selalu ada dalam hidup kita. Tapi untuk menjadi sedih atau bahagia itu adalah kita yang memutuskan. Oke, kenapa dan hubungannya dengan yoga? Di sini saya bicaranya tetap Astanga Yoga ya, karena saya kan belajarnya Astanga Yoga. Dengan tadi yang saya bilang, Astanga Yoga tidak hanya membiasakan kita fokus pada gerakan, tapi Astanga Yoga juga membiasakan kita fokus pada napas kita. Pada saat kita sibuk bernapas, kita tuh akan tidak memikirkan yang lain-lainnya. Kita akan bisa memfilter pikiran mana yang bisa kita masukkan, dan pikiran mana yang kita nggak bisa masukkan. Seperti kayak kita sedang beryoga, luruskan tangan, kita bernapas, kita akan fokus dengan tubuh-tubuh kita pada saat itu. Dan fokus dengan jalur napas kita. Kita tidak bisa memikirkan yang lainnya. Kalau kita lagi terdistract pikirannya, otomatis dengan kita kembali fokus napas lagi, kita kembali lagi ke diri kita di sini. Dari situ pelan-pelan, dan bentar, kalau di Astanga kita kan mempunyai pedoman beryoga. Jadi kayak buku tatepsi kalau di sekolah. Salah satunya adalah ahimsa, lalu tidak boleh mengambil asana sebelumnya, yang belum tidak boleh mengambil apa yang belum menjadi milik kita, tidak boleh terlalu bernafsu, terus harus menjaga kebersihan diri juga. Kebersihan diri otomatis kebersihan pikiran.
harus percaya diri. Hal-hal yang seperti ini, ketika berlatih kita biasakan kita bawa 1 jam di atas matras, karena terbiasa setiap hari dan inilah yang akan kita bawa di luar matras. Karena yoga yang sesungguhnya adalah di luar matras. Hari-hari kita. Jadi karena kita sudah terbiasa fokus pada napas, kita akan terbiasa fokus juga untuk menghadapi apa yang baik untuk tubuh kita. Apa yang sekiranya tidak layak, ya kita tidak akan fokus pada situ, pada itu. Seperti itu. Otomatis akhirnya kita penderitaan, hal-hal negatif yang membuat kita menderita, kita akan memiliki pemikiran, ngapain saya pikirin. Jadi kita yang memutuskan. Berarti itu di pikirannya memutuskan atau Iya. perasaan juga involve? Kalau saya bilang itu awalnya dari pikiran ya. Tapi karena kita terbiasa melakukan seperti kalau di Ashtanga, kita belum bisa asana yang sesudahnya, kita akan berhenti di sini sampai kita bisa, dan kita akan terbiasa di situ. Dari situ akan membawa kebiasaan dari diri kita bahwa sesuatu yang tidak bisa kita rubah, kita akan menjalaninya. Itu yang tadi saya bilang, apa 1 jam di atas matras, ini yang kita bawa ke kehidupan kita berikutnya. Good. Gitulah, kurang lebih. Yang ini juga menarik. Tapi ini mungkin bukan, tidak ada hubungannya dengan yoga ini. Ya. Ya. Ini di India ini. Ini di India. Ya. Bisa ceritakan sedikit tentang pengalaman di Ganesh Temple India sampai meneteskan air mata katanya. Iya. Oke, silakan. Oke. Ganesh Temple di India itu lokasinya sama rumah saya itu yang di India, tempat tinggal saya di India, itu nggak lebih dari 1 kilo, dekat sekali. Saya tinggal di lantai 3. Kalau saya buka jendela, itu saya sudah bisa lihat Ganesh Temple di ujung sana. Mereka setiap beribadah itu menyalakan lonceng. Saya penasaran, apa sih itu? Terus, dan setiap kali saya mau membeli perlengkapan saya sehari-hari untuk belanja sayur, nasi, dan sebagainya, saya tuh harus melewati temple ini gitu loh. Ini orang kok ramai sekali temple ini. Setiap pagi orang datang, sore orang datang. Bahkan tempat saya nongkrong minum chai, itu lokasinya persis di depannya Ganesh Temple. Jadi saya kalau nongkrong sambil minum teh, bisa lihat tuh di dalam ngapain aja itu kelihatan. Penasaran lah saya. Dan kebetulan karena saya perginya dengan teman saya, sahabat saya dari Bali, dan dia beragama Hindu. Dia pergi ke kuil itu untuk mungkin bagi dia menyapa Tuhannya di situ. Dan ya menyapa Dewa Ganesh di situ. Terus saya ikut sih pada saat itu. Saya hari pertama saya masih nunggu di luar gitu sih, nunggu di luar. Cuman penasaran aja, pengen tahu apa sih di dalam itu. Terus yang kedua dia datang untuk sembahyang lagi, saya ngikut masuk. Tapi di sana kami berdoa berdasarkan keyakinan kami masing-masing. Dan pada saat itu saya berdoa karena perjalanan ke India ini adalah perjalanan saya mencari ilmu. Saya berdoanya pun untuk kedamaian dunia pada saat itu. Saya ingin seluruh manusia dihapuskan segala penderitaannya. Saya ingin dunia lebih baik lagi, lebih damai lagi. Dan di situ saya merasakan kedamaian yang luar biasa. Sampai saya tuh menitikkan air mata. Saking damainya. Itu suatu perasaan yang tidak bisa dijelaskan.
namanya tempat ibadah pasti memberikan suatu ketenangan, tapi itulah yang saya rasakan di Ganesh Temple. Dan ternyata di India itu orang-orangnya itu banyak yang memuja Dewa Ganesh, Dewa Siwa, dan Dewa Wisnu. Ketiga dewa ini. Ya, ya, ya. Ada satu pertanyaan lagi yang tadi belum sempat saya tanyakan. Ya, silakan. Certified dengan Ya. not certified. Kalau seberapa penting sertifikasi untuk latihan yoga? Karena yoga adalah Ya. yang di luar karpet kan. Iya. Ya memang di luar karpet, tapi kalau kita mau mengajarkan yoga, kita harusnya ikut aturannya. Karena kan kita berhubungan dengan tubuh manusia, tubuh orang. Bukan hanya secara fisik loh, tapi secara sistem kerja organ juga. Kalau di yoga. 200 jam seperti yang tadi saya bilang, itu adalah syarat minimum seorang guru yoga menerima pelajaran tentang sistem anatomi, sistem pernapasan, itu semua berhubungan. Dan kalau guru yoga yang sudah memiliki 200 jam certified, otomatis dia mengajarnya pun tidak akan bisa sembarangan karena kita sudah terdaftar ya. Kalau kita sampai kayak saya bicara saya di sekolah saya ya ini ya. Kalau kita sampai melakukan suatu kesalahan, juga itu tanggung jawab kita ke sekolah kita. Seperti itu. Terus kenapa tidak boleh belajar yoga dari media sosial? Media sosial itu hanya sarana untuk mengiklankan diri. Para master yoga, para guru yoga. Itu hanya untuk mengiklankan. Lah kalau namanya iklan, nggak mungkin dong gerakannya yang biasa saja. Pasti harus yang grande, yang wow, yang wah. Untuk membuat orang itu tertarik datang ke kelas kita. Kan seperti itu. Padahal tubuh manusia kan nggak bisa semuanya diaplikasikan semua seperti itu. Itulah kenapa harus sertifikat. Karena dengan guru yang bersertifikat, otomatis yoga kita pasti lebih aman, lebih nyaman, baik dan benar. Dan manfaatnya pasti jelas kita dapatkan. Jadi nggak dapat sakit badan loh ya. Jangan sampai itu. Oh, loh, tapi kalau satu pos ke pos lainnya, apakah nggak boleh sakit badan? Sakit otot bekerja dan sakit otot cedera itu berbeda, Pak. Oke. Kalau otot bekerja rasanya juga beda. Kalau gini, tubuh kita itu sesungguhnya sangat cerdas. Kalau kita melakukan suatu hal, dia tidak mampu, badan kita itu akan memberikan 3 sinyal pertama. Pertama, dia cuman kasarannya, aku nggak kuat. Itu harusnya sudah lepas gitu loh. Kadang kita sebagai manusia masih egois, aku nggak kuat, coba lagi sih, gitu kan. Cobalah yang kedua. Tubuh kita kasih kata-kata, oi sakit oi, gitu kan. Terus, apa sih ini, masa gini aja nggak bisa, ego kita lagi yang jalan. Sinyal ketiga keluar, dia kasih kita apa? Kram. Itu salah satu ciri udah yang tubuh kita tuh memberi sinyal bahwa sudah stop. Seperti itu. Kadang tapi kita nggak mengindahkan itu sampai harus kram dulu. Kalau sudah kram itu artinya sudah cedera. Begitu. Thank you Monik untuk Sama-sama Pak. waktunya untuk sharingnya tentang yoga. Sama-sama Pak. Boleh dicoba yoga sama saya loh. Boleh. Berarti intinya masih di pikiran ya? Iya, betul. Ya. Seperti itu. Nah, ini jadwalnya penuh ya kalau yoga? Saya kalau kelas private, ya puji Tuhan sih, seperti itu. Terus kalau kelas studio saya memang memberi 2 kali seminggu saja, itu pun hanya Astanga Yoga. Dan ini ada program saya yang terbaru adalah pre-teacher training. Jadi mempersiapkan orang untuk masuk ke teacher trainingnya. Kadang kan ada orang yang masih ragu. Aku kepingin
pingin masuk sekolah yoga, tapi iya nggak ya, kayak saya di awal gitu loh Pak. Dan kalau sekolah saya kan sekarang sudah tidak mengeluarkan modul pecahan ya. Kalau zaman dulu saya masih ada modulnya dipecah-pecah gitu, jadi masih bisa lah kita ambil lah ini dulu coba. Kalau sekarang sudah nggak ada, jadi harus ambil memang 200 jam karena harus selesai langsung. 200 jam berapa berapa hari? Kalau di Yogyakarta total dengan semuanya ya, karena kalau peraturan dari Yoga Alliance sendiri harus ada online kan sekarang. Jadi itu total 2 mingguan selesai. Memang tersistem, tapi dipantau terus sih karena kita memakai video, memakai online, jadi udah kayak yang sudah enak banget programnya itu. Mudah dimengerti, mudah ditangkap dan mudah dipraktekkan gitu. Terus program saya yang pre-teacher training ini adalah untuk orang ya tidak semuanya harus yang mau ke teacher training ya. Untuk orang yang hanya ingin tahu Ashtanga Yoga itu seperti apa sih, dalamnya asal usulnya seperti apa sih, terus untuk apa sih latihan yang benar itu kayak apa. Saya kasih sedikit rasa teacher training seperti itu. Kita harus ketemu di Malang ini. Boleh Pak, saya tunggu. Thank you Monik atas waktunya. Terima kasih. Ya. Sampai ketemu di Malang. Oke, saya tunggu Pak. Thank you. Ya, thank you. Sampai jumpa. Sampai jumpa.